Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, aku Aina Kamilia, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, yang sedang menempuh semester 1. Oke, video kali ini aku bakal review buku. Bukunya adalah salah satu buku yang udah aku baca berbulan-bulan, karena aku tuh baca buku ini tuh, kalau gak salah ya, baca bukunya itu bulan September, entah itu September atau kapan aku lupa, tapi yang jelas aku tuh pernah skip baca buku ini selama 1 bulan, karena emang aku tuh kurang minat dalam baca buku. Tapi setelah mengetahui dunia perkuliahan, ternyata emang baca buku itu sepenting itu. Dan lewat buku ini aku mulai tertarik untuk baca buku yang lain. Nah, bukunya adalah The Art of Manipulation karya R.D. Asti. Sebenarnya aku baca buku ini dan bikin video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Basic Life Skills, dan sebelumnya juga aku udah bikin laporan tentang buku ini. Oke, sekarang kita langsung aja review buku The Art of Manipulation ini. Menurut aku, ini tuh salah satu buku non-fiksi yang kata-katanya itu mudah untuk dicerna. Jadi santai aja gitu bacanya, tapi kita tuh bisa dapat pengetahuan yang banyak dari buku ini. Untuk covernya itu sangat menggambarkan manipulasi ya. Ya, sangat menggambarkan manipulasi. Ada tangan orang yang mengendalikan orang. Gitu. Nah, buku ini ditulis sama R.D. Asti, atau sekarang tuh beliau udah gak pakai nama pena, jadi beliau udah pakai nama asli, namanya Astrid Savitri. Kak Astrid sendiri adalah seorang penulis yang gemar menulis sejak kecil, dan beranjak dewasa, pengalamannya bertemu dengan banyak orang memperluas wawasannya tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh banyak orang dan cara mengatasinya. Makanya buku-buku beliau itu banyak tentang self-improvement, parenting, motivasi, dan lain sebagainya. Dan buku Kak Astrid yang satu ini membahas tentang manipulasi. Kenapa sih aku tertarik baca buku ini? Karena dari judulnya itu kan The Art of Manipulation, seni untuk memanipulasi. Aku tuh awalnya menjustifikasi kata manipulasi itu dengan hal negatif. Ya karena siapa yang gak menjustifikasi hal negatif terhadap manipulasi? Karena emang umumnya seperti itu kan. Terus kayak aku bingung, kok ada buku yang membahas sebuah seni untuk melakukan hal yang negatif. Nah, dari situlah aku penasaran, emang isinya apa sih? Ternyata buku ini tuh menjelaskan bahwasannya manipulasi itu nggak selamanya negatif loh. Sebenarnya manipulasi itu netral, tergantung kita yang melakukan manipulasinya apakah berniat buruk atau berniat baik gitu. Bagian pertama dalam buku ini menyebutkan bahwasannya manipulatif adalah suatu kalimat atau frasa yang sering digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, entah itu dengan cara menggertak, menipu, ataupun menciptakan kekuatan yang tidak seimbang. Karena orang yang memanipulasi itu pasti punya kekuatan untuk mengendalikan targetnya. Itu. Manipulatif ekstrim dalam hal negatif dapat berdampak fatal pada korban. Korban dapat merasa cemas, meragukan opini diri sendiri, depresi, kemudian sulit untuk percaya pada orang lain. Dan tindakan manipulatif dapat didasari dengan adanya masalah dalam kesehatan mental. Salah satunya adalah orang yang menderita narcissistic personality disorder.
Seorang narsistik sering menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain, sehingga mereka kurang akan rasa empati kepada sesama. Seorang narsistik juga haus akan kekaguman orang lain terhadapnya, dan bisa saja dia marah karena tidak mendapatkan itu. Karena kurangnya empati, seorang narsistik bisa saja mengejek atau menghina orang terdekatnya hanya agar mereka mendapatkan kekaguman atau pujian dari orang lain. Nah, mereka juga dikenal sangat menawan dan mempunyai karisma sehingga orang akan sulit untuk menolak permintaannya. Selanjutnya ada gaslighting. Aku yakin kalian semua pasti pernah dengar kata gaslighting. Nah, gaslighting ini tuh suatu tindakan manipulatif di mana pelaku yaitu gaslighter membuat targetnya merasa bersalah sampai meragukan persepsi dirinya sendiri. Dengan cara gaslighter ini tuh memutarbalikkan fakta atau menyalahkan targetnya. Yang ketiga ada love bombing. Nah, dalam tindakan ini tuh sang manipulator atau love bomber akan memberikan bentuk cinta yang berlebihan, seperti membelikan barang mewah ataupun uang yang banyak. Akan tetapi, ketika kita mempunyai masalah dengan mereka dan bertikai, mereka akan menagih apa yang telah mereka berikan kepada kita, sehingga kita akan sulit untuk menolak permintaan mereka. Selanjutnya ada silent treatment, di mana manipulator mendiamkan targetnya sehingga target merasa bingung dan cemas. Pada akhirnya, target akan melakukan segala hal untuk membujuk manipulator dapat berbicara lagi dengannya. Yang kelima ada guilt tripping, di mana dalam tindakan manipulasi ini sang manipulator memanfaatkan rasa bersalah dari targetnya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu ada playing victim, yaitu keadaan di mana manipulator memposisikan dirinya sebagai seorang korban karena dia beranggapan bahwasanya jika dia menjadi korban, dia akan mendapat banyak perhatian dari orang lain. Dan yang terakhir ada perilaku pasif agresif. Perilaku ini merupakan tindakan untuk mengendalikan atau memanipulasi seseorang tanpa jujur akan perasaan yang dia rasakan ataupun apa yang dia inginkan. Biasanya perilaku pasif agresif ini menyembunyikan ekspektasi, lalu mengatakan suatu hal tetapi artinya lain, kemudian mengekspresikan emosi negatifnya dengan cara nonverbal seperti menghela napas keras atau cemberut dan lain sebagainya. Menurut pendapatku, dari ketujuh tindakan manipulatif tadi, bisa saja seseorang melakukan dua tindakan sekaligus, seperti halnya orang yang berperilaku pasif agresif mempunyai kemungkinan untuk berperilaku silent treatment juga. Lalu ada guilt tripping, tindakan guilt tripping yang hampir sama dengan tindakan gaslighting, yaitu menyalahkan target. Dalam buku ini juga penulis mengatakan bahwasannya manipulasi bisa menjadi hal positif. Karena semua itu tergantung kepada niat dan tujuan kita. Manipulasi positif harus didasari dengan niat dan tujuan yang baik. Sehingga akhirnya akan menghasilkan manipulator yang diuntungkan dan target yang diuntungkan juga. Biasanya manipulasi positif dilakukan oleh orang tua kepada anaknya ataupun seorang guru kepada murid-muridnya. Dan siapa sangka manipulasi bisa kita terapkan pada diri kita sendiri, yaitu dengan manipulasi emosi dan manipulasi pikiran. Manipulasi pikiran dapat membantu kita untuk menata pikiran kita dengan cara mengesampingkan hal negatif dan berfokus pada hal positif. Dan manipulasi emosi juga dapat membantu kita mengelola emosi kita dan mengontrolnya, karena sebagaimana kita tahu, emosi yang berlebihan dapat berdampak buruk pada kita sendiri maupun pada lingkungan kita.
Dapat disimpulkan bahwasannya manipulasi bisa menjadi hal yang negatif dan bisa menjadi hal yang positif. Dan sudah saatnya kita lebih waspada terhadap orang-orang yang ingin memanipulasi kita. Kalau kalian pengen tahu cara-caranya menghadapi orang yang ingin memanipulasi kita dan mengetahui ciri-cirinya, kalian boleh langsung beli dan baca bukunya sendiri. Terakhir, ada satu kutipan yang aku ambil dari buku ini yang dapat menjadi kesimpulan dari keseluruhan isi buku ini, yaitu manipulasi itu netral, persepsi dan reaksi kitalah yang membuatnya menjadi positif atau negatif. Juga manipulasi itu ada di mana-mana dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Okay, that's all from me. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan share juga ke teman-teman kalian yang suka baca. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.